Dan ini masih kecil, otomatis ini harus sehat, Bu. Iya. Nggak mungkin normal, karena dari segi usia dokter akan menyarankan ini sehat. Yang pertama. Kedua, dari pinggul, nggak akan mungkin juga usia segini harus dipaksakan untuk kondisi lahiran normal, Bu. Berarti kalau misal laporan polisinya berarti udah lama ya? Udah berapa lama? Belum proses. Ya udah hampir sebulan lah. Lebih dong, kan ini kandungannya? Iya udah hampir sebulan lebih. Gitu. Sebulan lebih. Anaknya udah pernah 2 diperiksa bulan. sama penyidik? Udah lengkap katanya. Loh kalau misalnya udah pernah diperiksa, masa waktu pemeriksaan tuh polisi nggak kasih? Ya nggak tahu makanya. Menurut pengakuan anaknya, dipaksa kalau di pagi hari ibunya juga berangkat jualan jam 5 pagi. Dan barusan juga aku ngintai Facebooknya si pelaku itu aktif teh, dia masih kerja di konveksi. Kan di sini sebagai keluarganya kan intinya saya geram juga. Kejadian aku malam hari, pas lagi sakit. Pas lagi sakit? Iya. Lagi sakit kondisinya? Sakit apa, Bu? Sakit panas. Oh, demam. Batuk. Ini bapak kandung ya, Bu? Bapak kandung. Tonton videonya. Berapa kali? 3 kali. Nah, terus pihak dari keluarga maunya gimana, Bu, ini? Ini tetangga udah pada tahu semua? Udah tahu semua ya orang sini ya? Nah, Ibu maunya sekarang gimana, Bu? Maunya ditangkap. Iya, ditangkap. Iya. Nah, iya, proses secara hukum pasti kan sambil berjalan ya. Nah, terus untuk korbannya seperti apa, Bu? Apa udah ada pendampingan psikolog atau apa gitu? Karena ini pasti trauma, Bu. Soalnya ditanya juga banyak diem aja. Dari Pemalang kemarin kan ibaratnya kan pas waktu kita laporan ada perdampingan PPA ya. Itu udah mendampingin pas waktu kita laporan gitu. Terus ini psikolognya? Psikolognya nggak tahu, itu di situ ada 2 orang itu nggak tahu psikolog apa itu, yang penting yang satunya itu PPA gitu udah mendampingin. Nah terus baru minggu kemarin kalau nggak salah ya, maksudnya dari Pemalang itu PPA itu terus sama jajarannya ke sini, maksudnya ngasih bantuan beras gitu. Berarti sekarang nggak sekolah. Tahun depan mau sekolah nggak? Iya. Mau sekolah? Iya, maunya sekolah itu kalau udah bebas. Mungkin setelah ibaratnya melahirkan yang bisa beraktivitas seperti semula, maksudnya pinginnya gitu. Soalnya Dinas sosial udah datang, Pak? Dinas sosial kalau nggak tahu kemarin yang datang dari pihak mana-mana itu kurang paham. Nggak paham ya? Ya pokoknya ini dari PPA, terus dari Pemalang, perwakilan, terus dari Comal juga ibaratnya perwakilan perlindungan anak, mungkin nggak tahu. Saya tahu itu siapa-siapanya. Sekarang tinggalnya di mana? Di sini. Sama siapa? Sama ibu. Terus siapa lagi? Sama kakek. Dia sih, Mbak. Sama Mbak. Kamu sekarang gimana perasaannya? Sedih? Iya.
Emang aslinya pendiam gini atau tadi? Emang Emang aslinya pendiam. gitu. Nggak banyak ngomong. Kalau misalnya kamu ikut ke Jakarta mau nggak? Hah? Nggak mau. Maunya lanjutin sekolah. Iya kan Iya. nanti pastinya lanjutin sekolah, tapi kan masih lama Pak. Iya. Masih tahun depan lagi gitu. Ini aja baru masuk sekolah sekitar 1 bulanan. Yang sekarang kita tanyakan ini next plan-nya seperti apa? Apa yang kita bisa bantu gitu loh Bu. Sekiranya emang kita bisa bantu dari segi psikolognya, kita terapiin di Jakarta, Ya, itu kan ya, akan itu. lebih bagus Iya, gitu. itu. Karena kan kadang ada trauma yang nggak bisa diungkapin Iya, gitu loh iya, ke iya. ke keluarganya gitu, dia pendem, jangan sampai amit-amit ya bisa terjadi loh Pak, mendem-mendem nanti jadi depresi, jadi Iya, stres. iya. Itu yang kita tidak inginkan, kita Iya. hindari. Nah makanya saya datang ke sini menawarkan diri apa yang sekiranya kita bisa bantu selain sekolah. Kalau sekolah masih tahun depan, masih Iya, lama iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi langkah-langkah yang dekat Yang ini dekat apa? ini apa gitu. Yang bisa kita bantu? Apakah mungkin mau kita bantu dalam segi psikolognya? Ya otomatis kita akan bawa ke Jakarta gitu, atau nanti setelah melahirkan bisa kembali lagi ke sini gitu, atau seperti apa gitu loh. Pihak dari keluarga maunya seperti apa? Hujan beli ini dah. Di sana ada temannya, ada anak saya kelas 4 SD sekarang gitu. Kamu di sini takutnya kan juga stres gitu loh, mikirin kasus, banyak trauma-trauma. Ibu tahu nggak Bu kalau adanya hubungan antara darah itu akan ada kelainan. Itu namanya incest Bu. Incest. Jadi makanya pas dari awal saya tahu ini bapak kandung, yang otomatis anaknya ini pasti akan memiliki kelainan. Kan di hadis juga udah tertulis Bu. Gitu. Allah akan menunjukkan ketika adanya hubungan yang sedara. Nah makanya pihak dari keluarga harus memikirkan matang-matang nih langkah selanjutnya apa, karena udah mau 1 bulan lagi kan melahirkan. Dan apa yang bisa saya bantu? Kalau sekiranya saya bisa bantu ya hanya seperti ini agak susah ya, karena kita nge-up di media pun belum tentu itu viral Bu, belum tentu itu viral. Kecuali kita nanti minta bantuan Komnas, kita ke Jakarta gitu. Ya tapi tergantung pihak keluarga sepertinya maunya apa gitu. Nah kalau dari saya sendiri maksudnya kan nggak bisa menekan Ngasih keputusan, anak, gitu. iya, betul. Maksudnya kan ibaratnya kan si korban Tapi harus diyakini sama ibunya juga gitu. Justru itu maksudnya si korban sama si ibunya gitu yang mempunyai kewenang gitu. Kalau saya kan di sini kan cuman ibaratnya Pak T gitu. Iya, cuman Ibu kerja apa? mendampingi saja gitu. Kerja dagang. Dagang di Ya, keliling dengan sarapan. oh jual sarapan keliling. Gimana Bu? Pengen makan. 1 bulan nggak mau di Jakarta? Nanti lahirannya di mana Bu? Iya, di rumah sakit. Iya jauh nggak dari sini? Ya, memang Kemalang rumah sakit. Iya soalnya aku ngeliat daerahnya agak jauh deh Bu. Kalau Aksesnya. Malang sono, Aksesnya maksudnya. Iya. Dan ini masih kecil, otomatis ini harus sehat Bu. Iya. Nggak mungkin normal, karena dari segi usia dokter akan menyarankan ini sehat. Yang pertama, kedua dari pinggul nggak akan mungkin juga usia segini harus dipaksakan untuk kondisi lahiran normal Bu.
gitu. Ibu udah jelasin belum anaknya kalau gimana? Belum tahu. Udah tahu dia? Udah, tapi kan belum tahu semua. Ya otomatis nggak bisa di bidan ya Bu, berarti harus di rumah sakit. Rumah sakit jauh dari sini gitu. Maunya gimana? Ada gimana jadinya? Nggak mau. Tapi rumah sakitnya jauh loh, nanti lahirannya gimana? Hah? Kasihan ibunya nanti kalau jauh-jauh. Nggak mau. Ininya tetap lahir mangga ini. Maunya di sini. Iya. Ya kita nggak bisa maksa Bu. Yang kita bisa bantu sebenarnya melahirkan di rumah sakit, nanti semua kita tanggung, kita biayain. Tapi adiknya menolak. Terus langkah selanjutnya kita mau bawa ke psikolog, karena itu wajib Bu, wajib itu. Nggak boleh kita nggak pakai psikolog. Sebenarnya terapinya itu tidak di cover BPJS Bu, nggak ada di cover BPJS. Nanti ada namanya terapi-terapi selain kayak terapi cerita gitu ya, atau psikolog, itu ada juga namanya hipnoterapi Bu. Hipnoterapi itu di bawah alam sadar, nanti dia tuh diterapi dan nantinya akan bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan gitu. Bingung jelasin ya, takutnya agak berat bahasa saya, tapi intinya itu Bu. Nah terus apalagi yang kita bisa bantu terkait bantuan yang akan kita berikan, Komnas itu harus ada koordinasi juga nanti ke depannya. Sedangkan anaknya ada di sini, notabene Komnasnya harus datang ke sini dulu gitu, dan sedangkan ini lumayan jauh dari Jakarta gitu. Jadi ya saya akan koordinasikan dulu sama pihak Komnasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Novi. Mbak, ini aku maaf ganggu. Ini aku lagi posisi ada di Pemalang. Nah, ini aku dapat informasi kan dari admin followersku. Ada anak umur berapa Bu ini? 13 tahun diperkosa oleh bapak kandungnya hingga hamil. Di mana tuh Mbak? Pemalang Mbak. Oh. Nah, ini hamil anaknya 8 bulan. Si pelaku kabur. Nah, katanya pihak prosesnya sampai sekarang belum ada pemanggilan lagi ya? Belum, masih tahap penyidikan. Tadi aku udah telepon penyidiknya juga, katanya iya pelaku udah coba dicari tapi belum ketemu katanya gitu. Terus masih dalam penyidikan, ngomongnya seperti itu. Tapi aku tanya, Pak ada kertasnya nggak? Maksudnya bukti laporannya seperti apa? SP2HP atau apa gitu Mbak? Terus katanya iya keluarga nggak minta, suruh ambil ke kantor polisi katanya gitu. Nah terus aku tanya kan ini gimana, apa yang bisa aku bantu gitu. Terus anaknya kayak masih trauma gitu Mbak, jadi aku tanya juga nggak dijawab, jawabnya nggak clear gitu loh, nggak jelas. Gitu. Nah tadi aku telepon Bu Lia, ini kira-kira seperti apa ya Mbak, karena si bapaknya aja masih bikin status-status di Facebook. Anaknya dampingin siapa Mbak? Nggak ada pendampingan. Nggak, yang dampingin di rumah siapa? Oh ini ibunya sama mbahnya. Oh, tapi kalau nomor LP-nya ada nggak? Nggak pegang sama sekali Mbak. Tapi dari penyidiknya ada? Ada, tadi penyidiknya pas aku telepon suruh ambil aja ke sini. Berarti tidak bisa minta scan ya? Iya makanya berarti tidak diberikan ke keluarga gitu. Bisa minta scan nggak Mas? Scan. Itu bilang sama penyidiknya, minta tolong scan bukti laporannya. Kalau yang tadi di telepon mungkin kemungkinan nggak tahu, maksudnya kan dia di luar posisinya, nggak di kantor gitu, makanya suruh nyuruh ke kantor gitu. Iya nggak apa-apa, dia kan pasti ada rekan kerja Pak. Ditanya aja bukti scan-nya. Bisa ditolong di scan nggak? Atau Bapak mau ambil ke sana?
Ya. Iya, itu penting itu untuk proses. Iya, makanya Bapak nggak pegang. Kita nggak tahu juga prosesnya sampai mana. Berarti kalau misal laporan polisinya berarti udah lama ya? Udah berapa lama? Belum proses. Ya udah hampir sebulan lah. Lebih dong, kan ini kandungannya? Iya, udah hampir sebulan lebih gitu. Sebulan lebih. Anaknya udah pernah diperiksa 2 bulan. sama penyidik? Udah lengkap katanya. Loh, kalau misalnya udah pernah diperiksa, masa waktu pemeriksaan tuh polisi nggak kasih? Ya nggak tahu, Ya, makanya. makanya kan dari saya sendiri pun nggak pernah laporan seperti itu. Jadi saya nggak tahu apa yang di keluarga nggak ngerti dan pihak kepolisian juga nggak ngasih. Itu yang aku juga agak bingung. Tadi pas aku tanya mana buktinya, nggak ada. Lah gimana ceritanya nggak ada gitu. Udah 2 bulan dari kandungan 6 bulan. Anaknya diperiksa udah berapa kali Pak itu Mbak? Udah berapa kali? Bu, anaknya diperiksa udah berapa kali? Udah 3 kali Bu. Mbak. Udah pernah divisum? Udah pernah divisum belum? Dicek-cek itunya? Dibawa ke rumah sakit sama polisinya? Udah. Nah, itu udah sampai proses gitu mereka nggak pegang lembar sama sekali ya? Ya itu. Nah, itu ini paling minta diupayakan yang LP-nya itu tuh Mbak. Diupayakan yang minta LP laporan polisinya. Nanti kita bantu untuk yang dikirim surat yang ke Polresnya sama untuk pendampingan psikolognya. Nanti kita kan kerja sama LPSK juga. Nanti dari LPSK itu biasanya nanti kan cari psikolog yang deket situ tuh, deket rumah korban. Gitu. Kalau kayak kita kan jauh ya di Jakarta, agak susah nih. Nah nanti dicari atau di dinas pemberdayaan perempuan dan anak tuh yang dekat sana gitu. Oke. Tapi paling nggak dibantu LP-nya nanti ya? kita bantu. Iya. Ya udah. Berarti arahnya sekarang kita minta LP sama pihak yang penyidiknya itu ya? Minta LP sama penyidiknya. Kalau itu pendamping omnya ada ada nomor WhatsApp atau apa, boleh nih misalnya ada. Omnya juga atau siapa, nanti aku kasih nomor WhatsApp-nya LPSK gitu loh Mbak. LPSK Pemalang? Jadi, bukan LPSK yang di Jakarta, jadi nanti dari Jakarta langsung kasih ke Pemalang gitu. Oh iya, langsung boleh. oper dari jadi langsung 2 jalur tuh. Boleh Mbak. Boleh, aku kirim nomornya ya. Iya, oke, siap. Oke, siap. Makasih ya Mbak Nia. Iya, sama-sama Mbak. Aku minta LP-nya nanti ya Mbak. Iya, oke, makasih. Yuk, siap. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Salam. Minta LP-nya Pak, itu yang paling penting Pak. Iya, berarti ntar saya kesana. Oke, nanti Bapak fotoin aja ya. Foto scan. Iya, difotoin di foto biasa. Foto biasa kirim bukti LP-nya. Karena kita butuh nomornya. Nggak bisa bantu proses ke LPSK. Kalau nggak ada bukti nomornya itu bingung. Kita nggak, maksudnya sampai mana juga kita nggak tahu, nggak tahu gitu. Itu penting, pokoknya dalam setiap laporan apapun harus ada bukti laporannya. Jadi untuk semuanya juga ya, kalau mau bikin laporan apapun itu kita harus megang laporan polisi berbentuk surat atau PDF ya, atau scan atau apapun lah itu. Jadi kita tahu maksudnya bukti laporannya sampai mana, sudah terdaftar apa belum, kayak gitu-gitu Pak. Iya, jadi kan soalnya kan saya sendiri nggak pernah seperti itu. Iya, makanya saya nggak tahu apa yang harus jadi hak saya gitu. Iya. Harusnya kan itu kan jadi hak saya, soalnya kan ibaratnya kan itu kan bukti. Iya. Suatu saat ada yang minta atau bertanya, saya bisa tunjukin. Betul, gitu. Itu penting soalnya. Nah, berarti itu ya Bu, ini kan karena anaknya nggak mau ikut sama kita, nanti kita tunggu ininya, kertasnya. Nanti setelah itu dibantu didorong sama Komnas Perlindungan Anak. Setelah itu nanti akan dibantu juga ke LPSK untuk pendampingan psikolognya gitu. Jadi nanti ada orang yang datang untuk mengecek kondisi mentalnya. Iya. Gitu itu ya. Penting, bahasa yang paling bisa di ini. Ya. Ada lagi nggak Bu yang mau ditanya? Enggak. Oke. Ya itu mungkin buat Pak, yang penting itu memang
psikolog itu mungkin sebenarnya buat si anaknya itu jadi biar bisa lebih terbuka lagi gitu. Kakaknya mana Bu, sekolah ya? Enggak sekolah. Enggak sekolah, kenapa? Enggak punya biaya dulu. Cuman nyampe SMP. Iya. Oh, kakaknya Iya. cewek juga ya? Cewek. Yang kelas 5? Belum sekolah? Belum yang umur 5 tahun sudah sekolah lah. Udah sekolah. TK. TK. Oh, jadi yang satu lagi nggak sekolah? Enggak. Tinggal di? Di sini. Di sini ikut enggak. Oh, di sini juga? Iya, tapi masih tidur ya. Nah, kalau malam itu sih kerjanya di itu nasi angkringan itu. Berarti dari jam 8 sampai jam 2 baru pulang. Oh, udah kerja 17 tahun? Iya, kerja itu di angkringan itu. Bantu orang berarti? Iya, bantu orang. Itu gaji per bulan atau per hari, Enggak. Pak? Ya langsung dibayar. Oh, per hari? Iya. Berapa gajinya? 50.000. 50.000. 60 kalau rame. 50.000 per hari? Iya. Oh, setiap hari? Ya nggak apa-apa, berarti jarak jauh kita bantu pantau ya Pak? Iya, siap. Gitu, nanti sambil saya minta bukti LP-nya, nanti sambil kita urus-urus di Jakarta semuanya. Iya. Gitu, ya? Maksudnya kadang-kadang ada yang dibantu itu mungkin psikolog atau apa Iya, gitu. nanti yang Iya. tadi sesuai penjelasan Bania ya, Iya, itu iya, dari iya. Komnas, dari LPSK nanti akan ada. Iya. Gitu, ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Enggak? Oke. Adinya juga pendiam tapi kayaknya ada trauma yang Iya, nggak emang. bisa dia Iya. ceritain ke siapapun termasuk ke ibunya kayaknya. Karena mau ngomong kayak berat, terus ngelihat orang tuanya mulu gitu. Itu aja sih, ya Bu. Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Breathe on me, oh. Just breathe on me, and don't cover me, babe. Don't lay yourself on top of me. I don't want us to start again.